Karena dia ada lekukan. Paham tidak? Kalau KP seumpamanya dari sini diambil lurus saja, berapa jaraknya langsung ke lurus ke sini. Oke, makanya dia KP itu ada perbedaan seumpamanya begini. Beda sama kabel length. Kalau kabel dia tiap alter cost, tiap ada POL, dia hitung semua itu jaraknya. Oke? Ini dia nih. Kabel length ini. Ini kabel length tiap section, ini total panjangnya. Kalau seumpamanya nih beach manhole ke mana? Terminal ke beach manhole dia not 30 meter. Oke. Terus beach manhole pergi ke transition itu 1. Berarti 1,2 tambah 30 inilah jumlah-jumlahnya semua. Oke? Pasti tahu lah ini ya. Seumpamanya ini each point kayak begini. Seumpamanya dari terminal pergi ke beach manhole itu 30 meter. Berarti totalnya itu sampai di beach manhole itu 30 meter. Terus beach manhole pergi ke transition dia 1 kilo. Berarti total 1,32. Terus dia pergi ke AC3. Oke, ke AC3 berapa? 2,3 kan? Tinggal ditambah sama inilah. Oke? Boleh ya? Ini kabel. Kalau kau mau cari estimated fault dari hasil sebanyak 4 km dari mana, ikut ini kabel length. Jangan ambil KP. Kalau KP dia itu, ini dia nih KP lihat. Berapa dia punya perbedaan? Mana itu yang KP dia? Ini. Per kilometer. Oke? Lihat tidak perbedaannya. Ini sudah 3271. Kenapa dia lebih banyak? Karena dia ada setiap alter cost dia hitung semua. Kalau ini dia ambil garis lurus saja. Tegak lurus ya. Oke? Coba lihat. 2166, 2123. KP digunakan pada saat di helpline display ROV. Nanti dia bergerak itu sesuai dengan KP. Oke? Jadi kalau untuk cari itunya bagusnya itu ambil ke kabel line. Oke, ada paham sampai sini ya? Ini sama. Ada informasi semua tahun berapa ini, nanti kau baca-baca lah tahun berapa ininya, siapa yang kerjain, ini lintang bujurnya, keterangannya, kalau ada barrel depth-nya, previous itunya berapa kedalaman, SDG-nya itu kedalaman air, barrel depth berapa itu. Cuman kita lihat sini ada informasi nggak ada kan? Nggak ada informasi. Ini untuk baca informasi. Kalau untuk masalah voltage drop saya nggak perlu lah kayaknya kita ini, ya. Informasinya cuman inilah keterangannya, alter cost-nya apa, tipe kabelnya, berapa jarak ininya, jarak kabel, ini berapa KP-nya, ini lintang bujur, kapal tahun berapa dia buat, ini delay, ini ship operation, siapa yang kerja, fare, ini nama kapalnya. Kita lihat ini ada juga yang dikerjain sama EI kemarin. Ini tanggal berapa dia kerja, semua keterangan ada di sini. Oke, selesai sama RPL. Ya, bisa baca RPL kan? Oke, kita kembali ke email. Email yang tadi, mana emailnya yang tadi itu? Ini. Coba kita hitung-hitung. Estimated faultnya itu 13.400 km dari repeater 346. Oke. Sebelum kita pergi sini, kita harus buka helpline display, betul kan? Tahu cara cari ininya, UTM. Kemarin UTM. UTM kita harus tahu UTM itu ikut bujur. Ini dia. Ada kita kadang pakai Central Meridian, kita pakai UTM, tapi ini kita pakai UTM. Jawab oke. Bagaimana kita cari? Kita lihat bujurnya. Dia bujur berapa? Kira-kira cari aja ini. Ini kan sudah ada agak di sini berapa lintang bujur. Bujurnya 106. Cari di sini. Dari ke. Oke. Bagaimana? Ya, mudah-mudahan cepat sembuh lah. Oke, bis. Yuk. Ini 106. Cari di sini mana 106. Antara 102 sama 108. Betul kan? Iya. Yang ini. Iya. Ini, ya. Dia kalau pakai ini Central Meridian 105. Kalau 48, di sini kau dapat UTM-nya. UTM 48. Bagaimana kalau seumpamanya dia pas di 108 ya, ambil sini juga lah. Ya. Bagaimana kalau dia 114, ambil ini lah. Oke? Jadi tinggal lihat ini.
Kalau antaranya enak, kalau seumpamanya dia pas di 108, ambil yang pertamanya aja, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Ya, kalau ini kau coba masih miring, kau ambil yang sini. Tapi usahakan ambil yang pertamanya. Makan, nah, coba cari. Nah, UTM berapa kita pastikan. Masih ingat tidak UTM kemarin? 115, 114 ke 120. Kemarin UTM 50 tidak? Ya kan? UTM 50 kan? Oke, berarti sudah enggak ada masalah lagi masalah ini. Oke, kalau pakai UTM. Iyalah, bisa pakai, selalu pakai UTM karena yang di record kita pakai UTM juga. Itu Pak boleh di ya. Nanti di compare ke di sistem. Jobnya dulu saya ajar, nanti pergi ke map makernya. Sorry, ke headphone display-nya apa-apa ya. Oke. Oke. Kita sudah dapat ini, kita mau cari tahu dia punya estimated fault. Oke, kita pergi ke headphone display, kita cek dulu berapa dia punya JDC-nya. Betul tidak UTM-nya? Dia UTM 48 kan? Nah, kalau dia UTM lain tinggal rubah, baru save. Oke? Kita yang lainnya tidak perlu lah. Nanti kalau kita belajar masalah Navipack-nya baru aku jelaskan. Ini untuk pada saat untuk buat job dulu, ya. Nah, ini sudah cek dulu yang awalnya 48 ya, sudah aman. Nah, baru kita pergi ke start navigation. Nah, ini dulu kita pakai logging, log data apa semua. Nah, ini yang run line import ini untuk run line isting norting. Nah, dia error. Oke. Kalau dapat error kayak gini, stop aja dulu. Stop, ulang lagi. Karena dia kadang dimanjakan. Mau diperhatikan juga ini. Kemarin saya update. Itu update-nya. Nah, ini. Ini yang sekarang saya punya SIMIWI 3 yang untuk operasi ini saya sudah buat. Ya kan? Saya mau hapus. Yang kemarin saya bilang kalau seumpamanya kita ada kerjaan baru sekarang, terus tiba-tiba Captain bilang, "Oh, buat kerja itu." Kalau seumpamanya dia beda UTM, itu yang susah. Kita harus rubah semua. Kita rubah di sininya juga UTM-nya, yang sininya JDC-nya. Kalau UTM-nya sama enak, tinggal masukkan aja dia punya relay yang baru, bisa didapat di sini. Kalau dia beda UTM, kita masukkan relay pasti lain nih. Kadang dia ke sini karena dia beda UTM. Karena kebetulan ini yang operation yang untuk persiapan job ini saya sudah siapkan. Seumpamanya kita kan mau bikin training tadi ya, UTM-nya sama ya. Caranya kita hapus semua waypoint, clear semua waypoint, habis itu clear kita semua run line. Oke, clear semua display line. Kalau seumpamanya di sini ada satu poin, seumpamanya ini ada, saya bikin satu poin ya. Nah, TTT kayak gini, ini TTT ya. Saya save dulu. Tiba-tiba ini saya kasih jarak dari Ascent Explorer ke waypoint, kita ke TTT-nya ini. Oke. Terus kita mau hapus. Udah terhapus. Boleh ya. Saya bikin lagi satu, mana nih? ASD. Win. CS seumpamanya ini working area aja lah. ASD. Oke. Terus tidak bisa kan? Kenapa dia tidak bisa? Karena dia terpilih di sini, ya. Oh, dia. Nah, makanya kenapa kalau mau bikin baru kita hapus dulu semua, ya. Ataupun tidak usah ini ya, kasih pergi dynamic. Nanti maksudnya saya kasih lihat ini
Takutnya nanti kalian mau hapus, kenapa tidak bisa terhapus? Nah, karena di sini dia terpakai, ya. Nah, coba lihat, kita hapus ya, waypoint. Clear waypoint pasti dia bisa terhapus. Oke, aman. Berarti ini sudah clear semua nih, nggak ada masalah lagi. Sudah di clear. Caranya file, buat baru ya, save as. Bisa kita pakai open, buka yang file yang lama, tapi saya sarankan nggak usah. Ya, mending clearkan aja semua dulu di sini, baru save as. Untuk apa? Karena kalau kapan abang buka new ataupun buka open, buka yang file yang lama, itu kadang dia crash. Kalau dia sudah crash, itu penyakitnya lebih baik. Sakit kepala nanti jadinya, nggak ada istirahatnya kita. Ini jalan simpel yang saya kasih tahu. Save as. Nah, nanti kalau mau buka kan waypoint, display line sama run line kan semua ada di foldernya itu. Nah, tinggal kita masukkan satu-satu. Kan gampang daripada kita mau paksakan dia buka. Karena apa? Mungkin file yang sebelumnya berat, dia nggak bisa load, dia crash, udah nggak ada waktu tidur lagi. Nah, jadi udah clearkan semua ini, kita file, kita save as. Oke. Nah, kalau sorry sebelumnya ini bikin directory-nya dulu, option directories. Ini untuk apa kita simpan display line, kita simpan run line, dia otomatis pergi ke folder yang kita simpan, directory-nya. Lihat nih, ini ada run line, ada display line, sama waypoint. Nah, kita ke sini lah. Option ini, option, terus directories, ya. Nah, kita pergi ke job yang tadi training ya. Oke, training. Ini fungsinya kayak gini. Nah, kita nih display line, saya klik 2 kali, saya klik di atasnya. Mana tadi di sini? Ini kan training kan? Saya ke display line, saya klik sini, saya copy, saya paste ke display line ini. Nah, terus sama juga waypointnya. Saya copy dia punya ininya, addressnya, copy. Jangan salah kasih masuk ya. Waypoint, terus run line. Oke, ini sudah masuk semua, kita oke. Nah, nanti lihat dia punya directories. Nah, nanti dia pergi ke Cable Operation 2000 training, ya kan? Sudah berubah semua, oke. Kita save lagi, oke. Kalau saya kebiasaan selalu saya save. Nggak tahu lah kalau mau ini, oke. Terus kita save as, ya, save as. Nah, serah kau ganti namanya apa, kau taruh di mana. Ini tadi maksud saya Helpsman display-nya. Kau pergi ke folder ini, trainingmu. Ada Helpsman display tidak? Oh ya ada. Nah, sudah. Nah, tulis di sini training lah. Ini dia ininya, oke. sd.exify xml, saya save ya. Kau lihat nanti dia berubah. Nah, sudah. Ini namanya kita punya ini save. Nah, kita melihat di sini di mana dia punya folder training, Helpsman display, dia sudah tersimpan. Ya, karena kita sudah kasih aman. Kenapa ini ada merah, ada kuning, ada hijau? Kalau dia merah berarti nggak ada signal. Kalau kuning dia bad reference position. Kalau dia hijau, dia bagus. Kenapa? Karena dia tidak center kapal. Kalau kita center, dia warna hijau. Karena tadi saya enggak, ini GPS. Ini untuk ininya. Ini. Yang biasa yang dilihat Iya. statusnya itu. Nah, ini untuk status ini. Kalau hijau semua oke. Ini tinggal SPR aja yang enggak. Ini kenapa dia hijau? Karena dia cari posisi kapal. Karena senternya kapal Ocean Explorer. Kalau saya pergi ke tempat yang tadi, saya nggak kasih center kapal karena saya ada kerja di bawah sini. Ini. Jadi jangan kau heran, kenapa kuning? Enggak, coba aku kasih center kapal dulu. Center kapal yang ini ya. Oke. Sudah? Oke, ini sudah tahu buat Helpsman display-nya kan? Oke, sekarang aman. Jadi sekarang kita mau buat run line. Run line itu untuk masukkan ke bikin cable line di sini.
Oke, setelah dapat run line baru kita bisa hitung estimated fault. Oke, caranya ini ada rumusnya nih. Ini saya ikutin ini aja ya. Nah, nanti kalian baca-baca ini. Oke. Minta latest RPL ke cable engineer jika kita tidak punya. Copy latitude longitude dalam RPL. Oke. Ini hampir sama nanti yang saya jelaskan. Oke. Tapi bagusnya catat apa yang saya ini. Ini RPL-nya. Caranya itu kita copy semua, kita bikin dulu satu baru. File kosong. Ya. File kosong. Saya kan cuman butuh ininya aja. Ini. Saya sampai sini aja dulu semua. Nanti saya atur lagi. Saya copy. Ya. Saya paste yang di sini. Nah, saya hilangkan semua ininya, numberingnya, saya hilangkan semua filenya. Oke. Ini tidak perlu, kan? Ini tidak perlu. Tidak perlu. Rumus untuk bikin run line itu CBA. Ingat, CBA. Kau catat itu CBA. Selalu CBA. Rumusnya CBA. Nah, dia cuma punya 3 aja tuh. Kalau kau rubah dia punya aturan CBA-nya semuanya BCA, nanti kau salah itu. Nah, CBA itu nanti saya kasih lihat. Nanti kau paham. Ini 98 tidak perlu kan? Tidak perlu. Saya cuma butuh lintang bujur sama namanya ini. Kalau untuk di run line, saya cuma butuh 2 aja. Saya butuh lintang bujur, tidak perlu namanya. Karena waypoint saya masukkan satu-satu. Kalau yang butuh namanya, pada saat saya bikin graph sheet. Karena dia saya tidak mungkin memasukkan satu-satu kalau graph sheet. Dia otomatis nanti. Oke. Kenapa saya copy 2 di sini? Karena yang di sini dia cuma kasih AC. Dia tidak jelaskan AC 007 kan? Coba kalian sini. Bingung nanti kita kalau bikin graph ini, ya, graph sheet ini. Kalau ini yang saya ambil AC berapa ini? Nah, kalau ini yang saya ambil 121. Oke? Oke. Ini S, tidak perlu. Delete. Is, tidak perlu. Saya cuma butuh lintang bujurnya. Oke. Nah, terus rumusnya begini. Dia harus bentuk nomor. Jangan ada koma, jangan ada titik, jangan ada apalah namanya nih, menit detiknya di atas, derajat. Jangan ada derajat. Cara rubahnya biar tidak lama kan? Cara rubahnya saya kasih lihat. Cara rubahnya. Ini kau bikin dulu 10 di sini garis. Saya kasih insert lagi 1 karena nanti derajatnya kita mau pindahkan sini. Kau tahu rumus begitu? Mana? Oke. Nah, ini saya kosongkan juga 1 sini karena nanti yang detik sama derajatnya saya pindahkan di kolom kosong. Saya bikin insert aja terus kayak begini. Nanti kau lihat maksudku kenapa. Karena nanti kan saya mau jadikan nomor ini. Bisa saja kita buat kayak begini, format cells. Nah, supaya kita blok begini ya. Ini mudah-mudahan dia bisa. Format cells, baru kita kasih number, kasih 0. Bisa jadi, bisa saja hilang dia punya derajat. Oke? Begini pun juga dengan ini, bisa jadi. Cuman kalau saya ke back sini, oke? Bisa kalau dia rapat ya, seumpamanya dia rapat. Kan ada yang kayak begini, dia satu kolom itu dikasih masukkan 31 derajatnya. Kau bagaimana pakainya? Begini. Kau blok semua. Kau pergi ke data. Oke. Habis itu pergi ke view. Oke, sorry. Ini text to column. Kau pergi ke data, text to column. Oke, baru fix width. Nanti kalau supaya ini kau mau rubah ini, umpamanya ini. Tunggu dulu ya. Ini. Umpamanya ini. Kau mau rubah kan? Tunggu. Ini text column.
Oh, enggak, begini. Sorry, kalau dia ada derajatnya, cuma kayak begini. Kau sudah rubah ke mana tadi? Format cells. Kau rubah ke number di sini, kau jadikan kosong, dia tetap masih ada derajatnya. Kadang begitu. Kadang ada derajatnya, ataupun ini 31 derajat tersambung begini dia nih. 31 derajat, ya kan? 31 derajat 1400. Nah ini supaya begini nih, kita mau ke text to column ini kan ada derajatnya. Nah, kita mau potong dia. Itu mana dipotong mesin? Nah begini dia nih. Jadi saya mau pisahkan semuanya ini next. Nah pisahkan. Jadi istilahnya ya. Ini kalau dia kau dapat RPL bentuk begini, ya kan? Kau copy, terus satu kolom. Kau mau pisahkan 31 derajatnya bentuk begini satu-satu. Nah, sebenarnya kita pergi ke text to column. Ini next. Kau giniin aja nih. 31 kamu pisahkan kan? Derajatnya kamu pisahkan. 14 yang kamu pisahkan. Ini yang kamu pisahkan. Ini kamu pisahkan. Next. Finish. Nah, dia terpisah. Untuk pisahkan ini, tadi kan gabung ini kan? Nah itu text to column fungsinya. Tapi karena ini dia tidak perlu, karena tadi saya coba untuk apa tadi format cells untuk jadi number saja, berarti tidak perlu ya. Konversi. Kalau seumpamanya ini saya kasih tahu antisipasi, kau harus pakai data text to column. Nah gini, data text to column, baru fix with, next, baru kau tekan yang mana yang kau mau pisahkan. Lebih cepat itu. Apalagi kalau begini kan ada berapa kolom kan? Kalau kamu kerja satu-satu ribet. Oke, sampai situ ya. Oke, kita kembali ke sini. Berarti ini saya blok semua. Kita pakai rumus yang simpel saja. Number kasih 0. Jadi dia bentuk nomor ya. 31. Ini 55.51 saya mau hilangkan dia punya detik. Oke, tetap sama juga format cells. Number selalunya kalau saya ingat ini kasih desimal 4. Ini kan dia cuma 3 kan? Kau buat saja 4 untuk kasih bagus nanti kau punya rumus. Ini poinnya, ini kan 515, kasih jadi 4 aja. Nah, hilang dia punya koma juga kan? Bisa juga kalian kasih 3, tidak ada masalah. Cuman kalau saya kebiasaan kasih 4 angka terakhir. Nah, sama juga ini bro, kita ulang lagi format cell, number kita kasih jadi 0. Oke. Terus ini format cell juga, number kita kasih 4. Oke, ini sudah aman. Ini. Ya. Tidak ada. Jadi semua paling titik aja. Nah, nanti tinggal kau baca di sini hampir sama semua. Oke. Ini kenapa dia ini ada ininya? Langkah-langkahnya begini apa kayak ada space-nya. Kita mau hilangkan space-nya. Nah, karena kalau untuk bikin run line kita harus hilangkan space. Dia harus berurutan. Nah, caranya kita insert. Nah, jadi apa-apa itu insert semua kosong. Ini kita insert lagi sini. Ini untuk rumusnya nanti. Setelah saya rubah dia jadi angka, nggak ada derajat, nggak ada detik, saya kasih kosong sini karena nanti saya mau pakai rumus untuk konversi dia pertemuan-temuan bisa dibaca di sini. Ini kenapa saya bikin nomor kayak gini? Ini nanti untuk apa lagi namanya? Kenapa ada C301? Oke. Sampai sini tadi kalau yang ini dia punya keterangan ini untuk map maker aja. Untuk apa? Grab sheet. Kalau ini oke, nanti saya. Oke. Selesai sampai di sini, saya mau kasih berurutan ya. Saya kasih gini.
satu, lihat satu di sini, kolom kosong jadikan 2. Nah kayak begini. Excel baru kalau kolom berisikan let long terpisah, kita gunakan cara ini untuk membuat kolom satu terpisah. Insert baris paling kiri. Jadi 1 2. Jadi cara saya begini dulu. Kan lama kan kalau begini kan? Nah, ingat yang 2 itu pasti yang di kosong. Nah, tinggal copy paste aja. Copy paste. Ini jadi kolom yang angka 1 itu di yang ada keterangan. Kalau yang 2 itu pasti yang kosong. Ini. Ini harus agak teliti kita kerjain ya. Kalau salah sedikit nanti pergi sampai di cable ground, tak taunya tidak di situ kita. Mampus. Oke. Ini sudah saya buat. Oke. Saya mau hilangkan yang kosong. Nah, hilangkan yang kosongnya itu biar dia nggak ada space-nya, kita blok semua. Oke, ini A to Z. Berarti yang 2 ini kosong, dia pindah ke bawah. Iya. Nah, jadi kan yang makanya tadi kan ada space-nya kan? Orangnya itu cuma menandai. Menandai. Nanti kita bisa hapus. Nah, berarti yang 2 ini saya bisa hapus. Karena ini 2 ini tadi kan yang space, yang kosong. Tidak dibutuhkan. Saya boleh delete. Nah, saya cuma butuh data yang ini. Oke. Nah, ini saya bisa hapus karena ternyata di sini repeater 328 G equalizer semua ini informasinya di sini, repeater 321 saya bisa hapus ini karena ternyata dia hampir sama saja ininya. Oke, ini saya sudah bisa saya hapus kan? Tidak perlu lagi karena saya cuma mau bantu dia untuk teratur. Oke, untuk cara rumusnya ini ada rumusnya dia nih, sama dengan B2 sama dengan menit dibagi 60 ditambah derajat. Nah, caranya ini kenapa saya siapkan sini? Saya siapkan dulu 2 kolom kosong sini untuk yang sudah kita konversi. Ini caranya, ini kan sama dengan ini rumusnya ada sini. Menit ini. Ya kan? Saya bagi 60. Baru saya tambah derajat. Baru saya enter. Ini 31.9253. Ini yang saya dapat. Nah, sama juga kalau untuk daripada saya kerja satu-satu, tinggal saya klik 2 kali sini. Dia biar ikut rumusnya. Ini pasti saya tahu lah. Nah, ini saya kasih back lagi. Back. Oke. Ini rumusnya sama dengan menit. Kita bagi 60. Kita tambah derajat. Baru enter. Ini dia dapat. Nah, cara untuk susun ke belakang kan sama kan, tahu ini? Tinggal double klik sini. Oke. Nah, ini juga sama dengan menit dibagi 60 baru kita tambah derajat. 115. Enter. Oke. Ini yang penting lagi. Ini sudah kita konversi ya, biar dia bisa kebaca di sini. Oke. Ingat, kalau dia utara, kalau dia selatan ataupun dia barat, kita harus ada namanya subtract. Ini nih tampilannya ini subtract. Kasih lihat. Ini kita bujur timur atau barat? Timur. Berarti plus. Lintangnya kita utara atau selatan nanti? Selatan kan? Oke. Berarti ini lintang dulu kan? Ini lintang. Iya. Saya copy. Saya pindahkan ke sini. Kita kasih paste special, jangan paste. Kalau paste lihat nggak bisa. Oke, saya back, saya copy kan, harus paste special. Terus value and number format ini.
Kalau dia plus utara kah ataupun dia timur, taruh aja dia non, nggak apa-apa. Kalau dia selatan ataupun ada baratnya, mau bujurnya barat, mau lintangnya selatan, harus kasih subtract. Karena dia minus selatan. Ingat. Di sini pun ada, di sini ditulis, ya. Kalau dia timur, kasih non atau subtract. Timur itu non. Non. Kalau dia barat, subtract. Kalau dia selatan, Non. selatan kan minus. Subtract lah. Subtract. Ya. Pokoknya selatan sama barat subtract. Dengan is Itu non. Kalau selatan sama barat itu subtract. Oke. Lihat. ini mungkin rubah ke data northing esting. Ya, betul. Oke. Jadi aman ini ya. Ini value-nya untuk semua lah. Dari sini ke sini subtract. Oke. Baru bisa. Dia minus kan sini kan? Oke, ini sudah aman. Ini karena saya tahu saya punya lintangnya saya selatan. Bujurnya saya barat apa timur? Di situ. Jakarta bujur timur. Ini kita copy lagi, baru kita paste spesial values Timur non. Oke? Saya oke. Nah, ini kalau saya nggak hapus, saya save dulu ini. Saya save as, seumpamanya format aja lah, terserah aku mau kasih namakan apa. Karena takutnya nanti kalau salah aku buat ulang lagi, lama kan. Cable operation, pergi ke training. Mana kau punya RPL? Nah, kasih aja sini format full. Ini, lihat. Ini saya save. Ini aman. Saya buka lagi. Saya pergi ke format full tadi. Ini. Format full. Saya hapus ini. Saya tidak butuhkan lagi kan? Oh, ya. Saya delete. Nah, saya cuma butuh 1, 2, 3. dengan 5. Oke. Pertama saya bikin untuk runline. Kalau runline saya cuma butuh 2 aja. Ini, saya nggak butuh nama. Kalau runline. Jadi bagaimana saya cara siasati ini? Oke. Ini saya hapus. Kan saya butuh 3 ABC. Nah, ini saya kasih tanda ini aja. Tanda datar. Baru saya enter. Ini. Oke, kalau ndak mau pakai, kalau dia di sini ndak perlu ya, sorry ya, saya salah. Ndak perlu ini. Kalau untuk display. Oke, saya butuh cuma 2 saja. Routing instinct, Untuk bikin runline. online. Oke. Kalau untuk map maker, display lain itu apa? Graph sheet saya butuh keterangannya, harus butuh CBA. Sudah boleh ya sampai sini ya? Oke, format full list. Ini saya save as. Nah, nanti saya tulislah apa namanya ini saya punya. Apa kamu kasih nama ini? Dia SimiWith3. Training aja lah. Training SimiWith3 ya. Ini S3.3. Ini kalau kasih nama. Dia tidak boleh tersimpan dalam bentuk XLS. Harus tersimpan di CSV. Nah, Itu yang mana itu yang ini comment CSV ya? ini CSV ini koma delimited ini CSV formatnya di save dengan harus kau save ke insting itu. harus kau save CSV, jangan XLS. Ini sudah CSV save. Kalau sudah save, oke aja. Yes. Coba kau close, yes saja terus. Yes, sudah aman. Kau sudah buat kan tadi itu kan? Sudah rubah ke bentuk CSV, training SimiWith3 CSV. Ini tadi kan tersimpan di RPL. Kau cut dari RPL pindah ke runline. Karena kan nanti dia masuk runline. Tapi di runline. Ya? Masuk ke Copy ke runline. Yang ini. Dia sudah bentuk CSV.
Oke. Terus kita pergi ke sini. Navy Pack Configuration. Sudah? Yes. Option. Geo Calculation. Geo Calculation. Oke. Option. Navy Pack Configuration, Geo Calculation. Nih, saya enter. Ini ada UTM. Kebetulan dia UTM-nya change. Ini sama. Mau dia selatan, mau dia utara, ndak usah aku ganti. Ini ya, ndak usah aku ganti. Ini kan kita UTM-nya dia selatan kan? Ininya, lintangnya. Ini ndak usah aku ganti knob-nya, biarin aja. Cuman ini yang aku ganti. UTM-nya. Dia 48 kan? Nggak ada masalah. Oke. Destination JDC-nya tetap sama 48. Nggak perlu diganti kan? Oke, baru kita pergi ke datum shift file. Iya. UTM-nya. Oke? Tinggal kau cari di mana tadi kau simpan. Yang CSP-mu. Dia masuk ke training, pergi ke run line. Kenapa dia tidak muncul? Kita kasih all files. Ada kan ini? Oke? Baru kita open. Ingat ini. Ini nggak usah kau rubah-rubah, memang sudah kayak dari sininya. Kalau kapan kau rubah nanti dia lari. Ah, ingat di sini. Kalau ini let DD. Ingat ini harus ingat. Kadang kalau ada orang iseng mau ganti, nanti salah kau punya rumus. Pilihan pertamanya dia latitude longitude DD. Oke? Next. Input in source JDC. Oke? Next lagi. Ini eastern northing sama DMM. Selalu begini, tidak perlu diubah. Ya, kau bisa ambil foto nanti ambil gambar di sini pun udah jelas juga sini. Oke. Dia muncul kayak begini. Oke, kita close. Dia itu sudah bentuk run line, sudah bisa masukkan sini. Nah, karena tadi mungkin kayak kita ada salah sedikit rumusnya atau bagaimana, nanti kita lihat di sini. Ya. Nah, berarti dia sudah selesai. Kita pergi ke sini seperti biasa. Aduh, ini sudah expire ya. Expire sudah kita training. Pas dia ada expire inisial. Semua itu Oh, ada. Nah, nggak bisa dipakai. Expire sudah. lisensinya expired. Lisensinya kan bulan ini. Minta kaset tuh. Atau nomor register. Ya minta register. Activation number. 1 tahun. Iya. Sembleng ya. Dan sembleng. Iya, sembleng dia. Ya kan? Oke, sampai kayak gini. Kita masukkan run line. Open run line. Kan tadi kita udah set directory-nya kan? Ini dia. Otomatis dia ke sini. Kita coba. Oke? Oh, Masuk ya? Jadi langsung rananya. Oke. Ya kan? berarti jadi tikungannya ini tadi dia berdasarkan waypoint northing Waypoint. string yang di ini Iya, yang tadi kita buat kita masukkan kan. lintang bujur itu, lintang bujurnya kan tadi kita dari sini. Oke. Ini lintang bujur, baru kita convert. Ini sama juga kalau kau masukkan satu-satu lintang bujurnya. Oke. Kau bikin garis sama. Iya. Begini, kalau saya memang cara tadi bukan oke, ini run line, kita clear dulu ya. Clear run line. Kau kan udah buka tadi. Kau sudah setting directories, berarti kau tidak perlu ragu lagi. Ketika kau buka run line, dia otomatis ke file folder yang di run line-mu. Right click, run line, open run line. Nah, ini. Tadi kan ini yang CSV-nya. Ini kau pilih yang shift txt. Yang ini. Oke? Nah, TXT ya. baru tinggal open. Nah, dia muncul kayak begini. Tidak perlu kau ganti-ganti lagi. Baru kau open. Oke.
Nah, dia sudah masuk. Kan kalau begini dia tidak ada waypoint tidak ada nama waypoint. Saya untuk membuktikan bahwa saya punya rumus itu sudah betul, saya perlu konfirmasi kasih masuk minimal 4 waypoint. Kalau waypoint yang terdekat itu sudah oke, berarti saya sudah confident, sudah percaya diri. Jangan langsung buat kayak gini, takutnya salah rumus kan? Bisa saja kan? Ada error. Jadi saya coba kasih masuk waypoint. Nah, kita cari mana nih kita punya ini seumpamanya. Kita kasih masuk, kita acak ya. Jangan lupa ambil ini, kita acak. Ini kita ambil JB ini, coba bantu saya. JB 301 berapa itu? 3152926. Ini JB 301 strip 2. Nah, ini udah tahu semua kan posisi apa kan? Oke. Nah, tadi ini 3152926. Beda. Yang strip 2 JB 30 beda sama aja. Nah, ini 31. Beda. 34. Mana 34? Itu Enggak lah, ini 31. Oh ya. 31. Ini nih JB-nya nih. Bantu saya nih 3152926. Ya, 926. 26. 11540 40891. 891. Oke. Saya save as. Dia pergi ke ini otomatis. Ini saya punya training kan. Mau pergi mana? Kalau supaya kita tahu situ ada trailer atau tidak, nggak ada. Kalau ROV survei, nah kita masukkan sini aja lah. JB 301. Oke. Ada bintang, ingat. Kalau ada bintang kita save. Kita cari dia di mana. Ini. Dari situ. Paling dia 2-3 meter lah kalaupun memang dia error. Tapi itu masih toleransi lah. Ini. Kan tergantung yang desimal yang tadi berapa kita masih. Ini. Lihat ini. Sudah error dia nih. Enggak bisa karena ini kotak. Ya. Boleh? Nah, kita kasih masuk satu repeater. New. Kita masuk ER17 kan kita punya estimated fault di dekat situ kan. Mana ER17 ini final. Coba bantu saya ini ER17 final. Ini berapa itu? 551950. Oke. 106 00 012 CPS ini masuk lagi ya, ROV survei ya, ini. Kalau kita agak-agak dia punya gambar, mana tadi saya punya gambar ini. Kalau inilah kan kita ada bocoran sekarang kan, hampir sama tidak di sini posisinya. Hampir sama kan? Ini nih. Ini. Kalau lihat begini. Iya. Ya kan? Sini posisinya ya. Oke. Kau sudah dapat? Kau sudah yakin tidak kau ini bahwa ini kau punya rel yang sudah betul? Kau ambil ujung sini saja ini, ujung sini sudah ada. Berarti sudah hampir fix bahwa ini betul kita punya rumus. Ya? Nah, nanti caranya tadi kembali ke sini. Mana emailnya tadi? Bagaimana tadi dibilang? Estimated faultnya itu 13.400 km dari repeater 346. Berarti kita harus cari repeater 346. Nah, kita bikin lagi waypoint R346. R346. Kita cari di sini. Cari di sini. Repeater 346 mana dia? Ini dia. Coba kasih saya ini nih. Ini. 550091. Hah? 10606 106 06 688 06
Ini dia. IP itu 346. Atau 1488 km dari Jakarta. Jakarta kita tidak dapat informasi. Oke? Kau sudah dapat informasi ini kan? Oke. Otomatis kau tidak bisa ambil KP karena dia pakai kabel lain, dia ke sini ke sini ke sini, gitu kan? Oke. Caranya kau pergi ke RPL mu sini. Kau cari kilometer yang paling dekat dari 13409. Berarti repeater 346. Coba mana R346? Ini. Saya tandain aja dulu ya. Ya. Ini. Repeater 346. Oke. Dia 13.400 Minus. ya kan? 13.400 km dari 346 by city DR from Jakarta. Berarti kita harus tahu Jakarta di mana, di sini kan? Berarti dia repeater 346 kalau dari Jakarta dia ke sini atau ke situ? Kanan. Ke sini. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Ya, ke sini atau ke sini? Enggak lah. Jakarta kan Ini Jakarta kan baca bawah. estimated faultnya itu 13.400 km dari repeater 346 by city DR dari Jakarta. by city DR dari Jakarta. Gimana itu? Dari Jakarta dia belum. Terus ada lagi dikasih close to AE17 operation. Ke kiri, iya. Kan Ataupun close 1480 dari Jakarta. Jakarta di mana? Di sini. di bawah. Cuman dia tidak sampaikan sini kan, dia ini cuman view. Jakarta. Iya. Iya. Berarti dia hitungnya dari sini ke sini, dari sini ke sini atau dari sini ke sini nanti? Ke kiri. Dari sini ke sini atau dari sini ke kiri? Dari Ke sini dia? Iya. Oke. Kan Berarti Jakarta. kita sudah dapat repeater 346. Oke. Berarti hitungannya dia ke sini kan? Karena dia cek itu dari Jakarta. Berarti nggak mungkin dia ke sini. Karena dia 346 dari Jakarta. Biasanya dia tulis juga begini. Berapa? 13409 from, ya kan? R346 towards, ya kan? Perth. Jadi orang tahu Ke dia ke sini. bawah. Ya kan? Boleh. Jadi ini kita bisa paham bahwa dia ini dari repeater 346 itu sekitar 13.400 meter. Oke? Nah, kita cari. Caranya Cari repeater 36. oke? Dia bukan ke sini, ke sini. Bukan 13.000 meter itu ya? Iya. Iya, 13.000 kilometer. Terus ini kan additional informasi dekat dengan Version 7. 17. Jadi saya ambil safety zone. Saya ambil berapa situ? 13.409. 4.409. Bisa di mana ini? 13 koma tadi. Oh, 13 tadi kan? Iya. Satu 3409. Ini. Kenapa dia lebih? Kan namanya estimated fault. Iya. Ya, dia pakai COTDR-nya. Karena ini sebenarnya ini salah. Karena saya ada 2 email setelah ini. Kenapa saya dapat hasilnya di sini? Ini email yang paling pertama ini. Ada 3 kali rubah. Namanya estimated fault, dia kita tidak tahu. Nah, ini saja di sini beda 1 km. Kurang lebih. Dia habis itu lagi ada bilang 50 meter, 50 km, ada bilang 52 km, ada bilang ini, bingung. Cuman yang terakhir bukan ini. Ada yang kasih informasi itu orang kabel. terus Makanya dia tetap update. Ini kan sudah berapa bulan lewat ini, ya kan?
Oke. Jadi caranya begitu, tinggal kau kasih safety zone. Oke. Cara dapatnya untuk lebih tepatnya. Oke. Ini estimated fault itu 13.400 km dari repeater 346. Jadi kita cari di sini. Kita cari mana repeater 346. Mana di sini yang kita cari yang ini. Repeater 346 berapa? Berapa dia punya ininya, lengthnya di repeater 346? Jadi dikasih biru. Ini. Dia coba kok ini catat 3629 poin 283 poin 283. Betul ya? 3629.823. Dia ke arah Jakarta atau arah ke bawah sini? Arah ke bawah sini dong. Bawah, iya ke bawah. Benar tidak? Tinggal kau tambah. Final support. Tambah berapa? 13.000 kan? Kau sudah dapat titiknya repeater 346. Oh iya. Titiknya dia 36 346 di jarak 36. 3629. Ya kan? Coba kau tambah dulu. Kau tambah 13.400. 13.409. Kau dapat 3642 Oke. Ini semakin bertambah ke bawah kan? Nah, ini coba lihat. Ini 3640 estimated faultnya kita ini sebenarnya di kilometer sekian. 3642 692. Kita cari yang terdekat. Kenapa saya ambil ini? Karena kan saya sudah tambah ini. Dari posisinya 346 saya tambah ini kan? Nah, ini saya dapat 3642 692. Ini 3640. 3640 juga. Berarti dia di antara sini. Benar enggak? Kan 3640, di sini 3640 juga. Iya. Antara itu. Oke? Betul tidak? Memang tadi 3629 tambah. Ini bukan ini. 3629 Tambah 13.000. tambah 13.000, sorry. 3629 Salah. 283 poin 283 ditambah 13.409 ya. Ini ya. 17.000 coba kita 038 283. Oke, kau cari sini ke bawah. Nggak ada. Bukan, terlalu banyak itu. Kebanyakan. Betul lah tadi itu kayaknya. Memang tadi dapat tuh. Nah. Itu kan kilometer. Kilometernya. 3 kilo. Ini 13 Iyalah kilo. 3629.283 kita tambah berapa tadi? 13.000 kan? 13.000 betul ya titik ya? Nggak usah. Itu kan 13 Kilometer ini 13 kilo kan, bukan 13.000 kilo. 13 kilo. 13 koma lah. Berarti 13 koma. Berarti berapa tadi? 3629 poin 283 ditambah 13 poin 409. 3642. ya betul. Yang ini. Ya berarti benar antara tadi. sini. Iya benar tadi. Berarti Antara itu. antara sini nih. Oke. Kita ambil ini berarti. Kita coba ambil transition. Kita bikin waypoint 1 transition ya. Yang terdekat ya. Transition. Oh, baru jam 11. Berapa Bang lintang bujurnya transition? Ini 0545 45 730 106 10 127. Transition. Salah ya, ke sini dia. Ada
Itu juga itu posisinya. Kalau itu naik ke atas berarti kan posisinya. Transition di atas. Nah, tapi iya, tapi bintang wujudnya udah sama, udah pas. Tunggu. Nah, di situ. Ini kan totalnya ini kan aturannya ke sini. 346 dari repeater berarti 346 mana Iya, repeater 346 aturannya dia ke sini kan, Ke bawah, iya. baru ini di sini dia. Ini di mana tadi itu? Ada di atasnya ada 346 berarti. 35, 36. Di atas mana? 346 nya. Kenapa jumlahnya? Iya. Ke atas tambah ke besar. Enggak, memang ini karena dia dari Jakarta. Ini Jakarta ini. Ini Perf, sorry astagfirullah. Ini Balik ya, Perf, iya. betul ini Perf ya dikurang. Kurang. Itu Perf. 13.000 kan? Kurang 13.000 betul. Itu yang harus kita tahu juga di mana arahnya kan? Inilah Bukan. bisa dikonfirmasikan dari sini. Berarti ini saya hapus transition dulu ya. Remove. Berarti kita kurang lah. Dari repeater itu berapa tadi? 3629.283 kita kurang 13, 13, iya kan ini kesian minus. Ya. mendadak. Bukan. Oke, 3615 kita cari yang terdekat. Ini 3615 pas di 17. Kita carilah 3615. Bagaimana caranya kita dapat? Kita sudah dapat poin yang terdekat, air final. Kita safety zone lagi. Kita kurangilah. Ini 3615 estimated faultnya kita ya? Yes. Benar kan? 3615 kurang 3615. Coba 3615 poin ini dikurang 3615.916. Dia 42 meter. Coba ya, saya buat di sini 42 meter. Ini lihat. Pas, iya. Ini saya buat 42 meter. Tahu saya dapat tadi 42 meter kan? Karena saya dapat posisinya ini, yang ini tadi bro. Mana posisi repeater? Ini. Posisi repeater 3629.283. Ya kan saya kurang. Berapa tadi? 13.409. Saya dapat ini. Kalau untuk KP-nya itu 3615.874. Saya punya estimated fault. Berarti kita cari yang terdekat di sini poinnya. 361. Ini 3615.916. Berarti 916 kurang 874. 916 kurang 874. 42 meter. Betul tidak? Dia kalau 915 dia lebih berkurang kan? Lebih ke atas berkurang kan? Iya. Arah ke sini dia berkurang ya? Iya. Betul tidak? 150 ya. Betul ya? Betul. Berkurang kan? Ke pop dia berkurang. Iya, kan Benar nggak? 615 ke 60. Ini 615 kalau ke atas dia berkurang ini kan? Minus. Berarti 42 meter dari sini. Saya bisa garis dari sini lah. Berarti bisa jadi di sini dia punya estimated fault. Gitu. Oke. Ada pertanyaan kah? Yang bingung? Sudah tahu tadi cari kan? Makanya tadi saya bingung. Saya pun kirain ini Jakarta. Yang di atas ini. Ternyata dia POV. Ini yang Jakarta biru ternyata di bawah. Jadi awalnya carinya itu kalau dia kasih coba kita bandingkan sama lintang bujur yang dikasih. Nah, ini. Yang dia hitung. S yang dikasih sama mereka ya, ini. 551963. 1600.
Dia kasih saya. Beda 1 meter. Oke. Kedua. Namanya estimated fault. Beda 200-300 meter itu hal biasa itu. 30 meter, 10 meter. Beda ratusan meter biasa. Karena kan kita sampai sana kita trial elektro dulu ataupun ROV, ya kan? Yang penting dia jangan lewat dari 10 km lah. Saya pikir Jangan keluar dari working area itu aja. Nah, jadi sudah ada bayangan untuk bikin estimated fault. Nah, nanti habis ini saya bikin lagi ujian baru, cari kabel sistem lagi yang lain. Ya, kalian nanti yang kerjasama kerja. Cuman masalahnya saya minta ini dulu permit. Astagfirullah. Langsung pucat saya punya peta nih. Bisa pula dia bersamaan. Ah. Oke. Oke. Ada pertanyaan Kak kalau ini? Oke, saya kasih tugas aja dari sini sekarang. Seumpamanya estimated fault ya. Ya, saya kasih ya tugas. Semua estimated itu 8.500. Oke. Ini 8.000 sorry. 24.750 from R346 towards B1. Nah, coba cari. 24.750 towards B1. Itu kita punya estimated fault. Nah, coba cara cari yang di mana itu di RPL kan? B1 toward B1. Oke, B1. Ya bang, mainkan bang. Berarti kan yang di bawah.